Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam satu di pagi ini. Mari kita hening sejenak. Kita mau buka satu doa ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang kami tidur tadi malam. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di dalam Zoom dari rumah kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, berkati juga peralatan, komputer, device, apapun yang kami gunakan, internet, Kau tutup bungkus dengan darah Yesus, Kau jauhkan dari segala yang jahat, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati juga kami, para pelayan-Mu, pujian, renungan, dan umat-Mu yang saat ini ingin mengikuti saat teduh, ingin memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang Maha Baik, biarlah kami bersatu hati, biarlah kami semakin tekun dalam mencari Engkau, jauhkan segala penghalang-penghalang dari kami yang ingin menjauhkan kami dari Engkau. Kami percaya ya Bapa, saat ini Engkau hadir di sini, sebab firman-Mu berkata, satu dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu permohonan-permohonan kami, Engkau tahu doa-doa kami. Kami mau satukan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami selalu ya Bapa, siapkan hati, pikiran, dan budi kami, telinga kami, agar kami siap menerima firman-Mu, agar kami mau memuji dan memuliakan-Mu pada pagi ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sekarang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat terkasih, di dalam Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita, tak terbatas kasih karunia yang dalam kehidupan kita, dan Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita lebih dari yang kita pikirkan. Mari saat ini kita mau naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, oh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau, karena tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu ya Bapa akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dalam musim hidup kami, Engkau selalu ada, dan kasih setia-Mu selalu mengisi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terbatas bagi kehidupan kami. Engkau telah rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan yang telah mati bagi hidup kami dan menyelamatkan jiwa kami. Bagi Dialah kemuliaan bagi hidup kami. Mari saat ini kita mau menyatakan kemuliaan-Nya. Kita mau menyanyikan lagu bagi Dia. Ya Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Kirana sandara katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marsya marakatas Shamarakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya anasya marakatas madasya marakatas madasya Masya marakatas madasya marakatas anasya marakatas madasya marakatas marakatas madasya marakatas madasya marakatas Anasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya Anasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas anasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas anasya marakatas madasya marakatas madakiranas marakatas madasya marakatas madasya anasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas marakatas madasya marakatas Anasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas sandarakatas madasya marakatas Nasandarakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madakatas sandarakatas madakatas madasya marakatas Anasya marakatas hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa yang kami rasakan di pagi hari ini.
Biarlah hati kami selalu memuji-muji Engkau. Biarlah lidah kami selalu mengagungkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Christine. Urapi dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Buka hati dan telinga kami, supaya kami tahu apa yang Engkau sampaikan melalui firman ini. Urapilah kami semua ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Melalui bacaan pagi ini, dalam hidup kita dapat memilih mau hidup secara daging atau secara roh. Tidak ada yang bisa memaksakan. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Jika memilih hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa orang-orang yang hidup menurut daging akan berpikir kedagingan. Mereka yang berpikir kedagingan akan berbuat dosa, kejahatan, dan menuruti keinginan hawa nafsu dunia. Akibatnya, mereka kemudian terseret ke jurang maut dan kebinasaan kekal dengan nyala api yang tidak pernah padam. Sementara itu, orang-orang yang hidup menurut roh Tuhan akan berpikir tentang hal-hal yang dari roh. Mereka orang-orang yang hidup menurut roh Allah akan takut pada Tuhan, setia, beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melalui sesama, tanpa memandang apa yang mereka lakukan kepada kita. Di saat melayani, kita harus benar-benar berfokus kepada Tuhan. Memandang semua itu seperti Tuhan memandang kita. Jangan pernah menghakimi sesama. Kita perhatikan juga dalam Injil Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan berbunyi, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, roh Allah lah yang memberi kita hidup. Roh Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanyalah manusia lemah yang selalu jatuh ke dalam dosa yang sama karena kedagingan kita lebih besar.
Daging tidak berguna. Daging tidak berkuasa memberi hidup. Karena kita harus benar-benar perhatikan dan renungkan segala perkataan Tuhan. Mengimani firman Tuhan. Sebab semua firman Tuhan yang dikatakannya kepada kita adalah roh yang hidup. Ada dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Pertama, jika secara jujur menilai, dikuasai dan dipimpin oleh apakah hidup kita selama ini? Kita jawab masing-masing dalam diri ya. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui jika hidup kita sudah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya hidup kita lebih lagi dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita bisa hidup dalam Roh Kudus? Caranya adalah dengan menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Dengan memberikan diri dikuasai oleh Roh Kudus. Hal ini berarti mau menyangkal diri, mengalahkan hawa nafsu, kedagingan, dan berfokus pada persekutuan dengan Roh Kudus. Mulailah hari kita dengan menerapkan firman Tuhan, doa, dan puasa dalam hidup sehari-hari. Mengenai firman Tuhan, dengan terus-menerus mengisi hidup dengan firman Tuhan, maka kita bisa hidup dalam roh. Karena jelas tadi di awal saya sudah mengatakan ya, bahwa semua perkataan Tuhan itu adalah hidup, firman-Nya adalah hidup. Semakin kita hidup dipimpin Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Oleh karena itu, jika kita rindu hidup kita dalam roh dan dipimpin oleh roh, ambillah komitmen untuk mengisi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Ibarat rumah yang terus disapu dan dibersihkan agar bebas dari segala kotoran dan debu, tidak cukup hanya sekali dibersihkan dan akan bersih selamanya. Demikian juga dengan kebersihan dan pikiran kita dari segala kejahatan dan keinginan kedagingan kita. Tidak bisa hanya sekali kita baca firman atau beberapa hari sekali kita harus baca firman, bukan begitu, tapi harus setiap hari. Kita membutuhkannya setiap hari. Saat pikiran dan hati kita bisa tetap bersih di hadapan Tuhan, maka kita pun akan mengalami mujizat dan akan mengembalikan permanen kehidupan kita menjadi lebih baik dengan penuh damai dan sukacita. Dalam menjalani kehidupan ini, ada berbagai macam godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan juga ada banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi kita memiliki keterbatasan. Jika hanya mengandalkan kemampuan kita, maka kita tidak akan mampu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang Tuhan kehendaki adalah kesungguhan kita, mau untuk menerima tuntunan roh yang menghidupkan kita, sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap, langkah demi langkah, oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dalam diri kita. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Sebagaimana Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita sudah dimateraikan ya, sudah jelas di dalam firman dikatakan. Demikian halnya dengan menghadapi berbagai persoalan hidup. Jangan kita merasa berkecil hati atas kelemahan kita. Sebab memang kita harus akui bahwa kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, sebaiknya kita harus berbesar hati untuk
dituntun oleh Roh Kudus yang memiliki kuasa tidak terbatas. Setiap saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit, Dia akan menuntun, mengajar, dan mengarahkan kita untuk semakin menyatu dengan kuasa-Nya yang tak terbatas, memberi kehidupan kepada kita. Yang kedua, kita juga harus dengan doa dan puasa kita belajar. Dengan doa dan puasa, kita belajar untuk memberi diri dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan doa dan puasa, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita dan memberi diri semakin dikendalikan oleh Roh Kudus. Saat melakukan puasa, latihlah diri kita untuk fokus kepada tuntunan Roh Kudus dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya, saat berpuasa, kita tidak boleh bergosip, tidak boleh marah-marah. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Kita juga berlatih untuk menjauhkan diri dari semua kemungkinan untuk melakukan perbuatan sia-sia. Belajar untuk memberi diri dikuasai dalam momen doa puasa kali ini. Arahkan puasa kita untuk memberi ruang bagi Tuhan, sehingga kehausan roh tetap ada dalam hidup kita. Mulai pagi ini, mari kita sama-sama belajar untuk hidup dalam roh, karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus-Nya, dan hidup kita adalah bait suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pesan yang Kau berikan kepada kami. Untuk terus membaca firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Bukan hanya sekali-sekali, karena kami terus membutuhkannya agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, roh penurut tetapi daging lemah. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pesan-pesan-Mu pagi ini. Dan kami juga bersyukur untuk berada di dalam komunitas pemurnian hati ini. Engkau memimpin kami lewat anak-Mu, Bapak Paulus dan Ibu Phil, untuk menjadi semakin baik, untuk kembali datang ke hati-Mu. Bantu kami semua Tuhan, khususnya anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila, agar semakin memberikan diri dengan penuh untuk melayani kami lewat untuk melayani Engkau Tuhan lewat melayani kami. Peliharalah dengan kasih-Mu Tuhan, juga terus lindungi mereka. Lindungi kami semua dengan kuat kuasa-Mu, karena kami percaya bersama Engkau kami mampu melakukan segala perkara. Lewat 5 senjata, kuatkan kami untuk menjadi anak-Mu yang baik. Ya Allah, terima kasih untuk saat teduh pagi ini. Dan kami mau satukan doa kami dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto, kita buka kamera kita. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.